Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu, apa sih definisi fonologi menurut para ahli. Menurut Abdul Khair, tahun 2003, halaman 102, berdasarkan etimologi, istilah fonologi terbentuk dari kata fon yang memiliki arti kata bunyi, sedangkan logi memiliki arti kata ilmu. Maka secara umum bisa dibilang fonologi ini memiliki arti ilmu yang mempelajari bahasa yang digunakan oleh para manusia. Fonologi itu terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Menurut Kerov, tahun 1998, halaman 30, fonetik yaitu bagian fonologi yang mempelajari tentang cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bahasa tersebut diproduksi oleh alat ucap manusia. L. Pike, tahun 1963, halaman 63. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut Masnul Muslich, tahun 2008, halaman 10. Dalam hal ini akan dibahas ketidaklancaran berujar terkait dengan kajian salah satu cabang dari fonologi, yakni fonetik. Menurut Lahey, tahun 1998, halaman 20-21, istilah ketidaklancaran berujar ini diterjemahkan dari language disorders atau language disabilities. Apabila dikaitkan dengan proses berbahasa lisan, maka ketidaklancaran berujar ini merujuk kepada kegagalan atau kekurangan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dengan lancar dan berkesan. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 10, fenomena ketidaklancaran ini sering dikaitkan dengan ketidakmampuan belajar oleh individu yang bersangkutan tersebut. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 10, pada umumnya, penutur yang memiliki ketidaklancaran berujar ini akan sukar atau tidak langsung merespon yang sewajarnya atau keadaan lain yang tidak diharapkan dalam suatu percakapan. Menurut Thomas dan Carmack, tahun 1990, halaman 40 sampai dengan 45. Masalah ketidaklancaran berujar oleh penutur ini dapat dilihat dari segi keadaan atau kelemahan organ penuturnya, keadaan suaranya, terutama dari segi nada dan kenyaringan, serta kelancaran berujar oleh sang penutur tersebut. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 10 sampai dengan 15, permasalahan ketidaklancaran berujar ini bisa disebabkan oleh 1. Kegagapan, 2. Kelumpuhan syaraf otak, 3. Belahan langit-langit mulut, dan yang terakhir, rusaknya pendengaran sang penutur tersebut. 1. Kegagapan. Menurut Ainsworth, tahun 1975, gagap merupakan salah satu permasalahan yang berhubungan dengan ketidaklancaran saat berbahasa yang dialami oleh sang penutur. Pada umumnya, penutur yang gagap adalah penutur yang menghadapi masalah kekurangmampuan artikulator untuk berfungsi secara normal dan atau permasalahan pengaturan pernapasan atau lewat udara dari paru-paru sang penutur tersebut. Berikut merupakan ciri-ciri dari kegagapan. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 11, antara lain yang termasuk ciri-ciri kegagapan adalah 1. Pemandekan, 2. Pemanjangan, dan yang terakhir ada pengulangan.
Menurut Thomas dan Cormack, tahun 1990, halaman 104 sampai dengan 110. Pengertian pemandekan atau kemandekan merujuk kepada kemampuan penutur untuk menggerakkan artikulator-artikulator penuturnya untuk menghasilkan suatu perkataan yang dikehendaki. Kemandekan ini muncul secara spontan, sehingga penutur berusaha melancarkannya. Upaya penutur untuk memaksa artikulator-artikulatornya bergerak ini begitu kuat, sehingga raut muka terlihat memerah. Selanjutnya, pemanjangan. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 11, pemanjangan merujuk kepada keadaan memanjangkan bunyi tertentu dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding dengan jangka waktu normal. Pada umumnya, penutur yang normal akan memanjangkan bunyi suatu bahasa dalam jangka waktu yang singkat dibandingkan dengan penutur yang gagap. Misalnya, dalam mengucap bunyi N untuk mengejar kata napas, penutur gagap akan membunyikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibanding dengan penutur yang normal. Selanjutnya kita akan membahas pengulangan. Menurut Thomas dan Cormack, tahun 1990, halaman 104 sampai dengan 110. Pengertian pengulangan adalah merujuk pada keadaan mengulang secara berturut-turut bunyi-bunyi tertentu dalam suku kata, frasa, atau kalimat ketika dianjurkan dalam suatu percakapan. Misalnya, dalam kalimat dia terjatuh ke dalam parit, diucapkan dia terjatuh ke dalam parit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelumpuhan syaraf otak. Menurut Maysok, tahun 1990, halaman 499, istilah kelumpuhan syaraf otak merujuk pada kecederaan di bagian tengah sistem nervus otak manusia yang mengakibatkan arahan dan perpindahan dari otak ke syaraf penggerak yang mendorong pergerakan anggota tubuh sangat lemah, bahkan bisa tidak berfungsi. Menurut Painter, tahun 1979, fonetesi berupaya memahami masalah kondisi pernapasan yang tidak normal ini dengan menggunakan alat tertentu, misalnya alat pneumokartograf dan alat respirometer. Alat pneumokartograf berfungsi untuk mengukur volume setiap pergerakan udara dalam bentuk mililiter, sedangkan alat respirometer memberikan petunjuk tentang kapasitas paru-paru dan perubahan volume paru. Selanjutnya, kita akan membahas belahan langit-langit mulut. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 13, pengertian belahan langit-langit mulut ini merujuk pada keadaan terbelahnya atau merekahnya langit-langit sang penutur. Belahan langit-langit mulut ini bisa terjadi pada langit-langit keras saja, atau langit-langit lunak saja, atau bahkan terjadi pada keduanya. Masalah ini bisa ditanggulangi dengan bantuan dan bentuk pembelajaran oleh fonetesi. Untuk memastikan apakah bagian langit-langit fonetesi bisa dimanfaatkan alat paleografi, penutur yang bersangkutan juga diminta mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk direkam ke dalam bentuk gelombang pada alat oskilosop. Rekaman ini penting untuk menentukan tekanan dan aliran udara rongga mulut, rongga hidung, atau pada bibir. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 14, berdasarkan pemahaman tentang keadaan artikulator dan titik artikulasi, serta tekanan aliran rongga mulut atau hidung, penutur yang memiliki belahan langit-langit ini, ahli fonetik bisa mencoba membantu perbaikan kualitas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. Bantuan ini
bisa dengan cara mengajarkan penutur yang bersangkutan dengan posisi lidah yang betul pada titik yang dapat menghasilkan bahasa yang dikehendaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang rusaknya pendengaran. Menurut Thomas dan Carmack, tahun 1990, kasus pendengaran ini dibagi menjadi dua keadaan, yaitu penutur yang hanya mempunyai masalah kualitas pendengaran rendah dan penutur yang peka atau tuli. Penutur yang memiliki kualitas pendengaran rendah berkemungkinan gagal untuk mengenal dengan bunyi-bunyi yang berfrekuensi tinggi, misalnya bunyi S dan bunyi F. Karena itu, akan menghadapi masalah ketika memahami perkataan dalam suatu ujaran yang mengandung bunyi-bunyi berfrekuensi tinggi tersebut. Menurut Masnur Muslich, tahun 2008, halaman 14, penutur yang mengalami kerusakan pendengaran ini diajarkan bertutur dengan bantuan alat spektograf dan oskilosop oleh fonetesi. Penutur yang bersangkutan akan berusaha bertutur dengan betul atau memperbaiki kualitas penuturnya dengan melihat pola spektografik yang dihasilkan di atas kertas spektogram. Antara lain, yang diberikan perhatian lebih dalam proses ini adalah kualitas vokal, perbedaan di antara bunyi-bunyi vokal, nasal, lateral. Di samping yang bersangkutan harus mengenal dengan baik perbedaan bunyi letup dan frikatif, senyum letup dan getar bunyi suara dan tidak bersuara. Sayangnya, usaha pembinaan terhadap ketidaklancaran berujar ini tidak didukung oleh peralatan yang memadai, sehingga angan-angan masih jauh dari kenyataan. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe gangguan pendengaran. A. Gangguan pendengaran konduktif. Setiap masalah di telinga luar atau tengah yang mencegah terhantarnya bunyi dengan tepat dinamakan gangguan pendengaran konduktif. Gangguan pendengaran konduktif biasanya tingkat ringan atau menengah pada rentang 25 sampai 65 desibel. Dalam beberapa kejadian, gangguan ini bersifat sementara. Pengobatan atau bedah dapat membantu tergantung pada kasus penyebab pendengaran tersebut. B. Gangguan pendengaran saraf. Masalah yang disebabkan oleh tidak adanya atau rusaknya saraf dapat mengakibatkan gangguan pendengaran saraf. Alat bantu dengar dan implan rumah siput tidak dapat mengatasi masalah ini karena saraf tidak dapat meneruskan informasi bunyi ke otak. Dalam banyak kejadian, implan batak otak dapat menjadi pilihan pengobatan. C. Gangguan pendengaran sensori neurial. Gangguan ini disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya sel saraf dalam rumah siput dan biasanya bersifat permanen. Sebagian orang yang menderita gangguan ini hanya pada frekuensi tinggi dan disebut tuli sebagian. D. Gangguan pendengaran campuran. Gangguan pendengaran campuran merupakan gabungan dari gangguan pendengaran sensori neurial dan gangguan pendengaran konduktif. Gangguan ini disebabkan oleh masalah baik dari telinga dalam maupun telinga luar atau telinga otak. Opsi penanganan mencakup pengobatan, bedah, alat bantu dengar atau implan pendengaran telinga tengah.